Saudara-saudari para dipusan pada Santa Maria Fatima yang berbahagia. Kalau Santo Thomas Aquinas itu mengajarkan kepada kita ada dua aspek terkait dengan iman. Yang pertama kita sebut dengan habitus vitae, yang kedua kita kenal dengan actus fidei. Bedanya di mana? Yang dimaksud dengan habitus fidei, iman kekatolikan kita ini kita terima dari pendahulu-pendahulu kita. Bahkan ketika kita membuat tanda salib, kita pun juga tidak menciptakan itu, tetapi dari pendahulu-pendahulu, dan kita yakini. Hanya yang membedakan adalah ketika kita menghayati iman kita, perbedaannya terletak pada actus fidei-nya itu, tindakan imannya yang berbeda. Sama-sama orang Katolik, belum tentu mempunyai actus fidei-nya yang sama. Coba Bapak Ibu satu hari Bapak Ibu kira-kira membuat tanda salib berapa kali? Kira-kira ada yang 10, ada yang 2, ada yang buat tanda salib kalau hanya makan nasi terus padahal nggak makan nasi. Belajar dari suster-suster itu Bapak Ibu, makan permen aja tanda salib. Saking menghayati bahwa permen provinsialnya dimakan. Artinya bahwa setiap orang mempunyai actus fidei-nya masing-masing. Saya melihat kalau orang Eropa jalan melihat gereja, itu selalu membuat tanda salib. Ini menghormati, walaupun jarang ke gereja, tapi menghormati. Tapi orang Katolik seperti kita tuh melihat gereja biasa saja, justru membuat tanda salib kalau lewat pohon besar. Hanya actus fidei-nya beda-beda. Sekarang saya tanyakan, kalau Anda membuat tanda salib itu Bapak sampai perut, putra dan kudus, atau Bapak sampai dada, putra dan kudus? Kira-kira benar mana? Sampai perut. Cuma kalau suatu kali Anda makan perutnya besar, Bapak perutku mana loh? Susah ya? Ada dua teologi yang menjelaskan demikian. Ketika Anda mendoakan dalam nama Bapa, Putra sampai perut, berarti menekankan sisi inkarnasi Yesus, menekankan sisi saat Maria mengandung Yesus. Maka pada saat Maria ada dalam kandungan Yesus, Maria disebut tabernakulum Dei. Dikatakan bahwa Maria menjadi tabernakel Allah. Tetapi ketika Anda menggunakan dalam Bapa dan Putra sampai ke dada, katakanlah begitu, menunjukkan nilai saat serdadu itu menusuk dan terlalah kerahiman Allah itu. Jadi dua-duanya bisa, tapi yang penting maknanya Anda tahu. Jelas ya Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan iman kita, iman Kristen. Yang membedakan lagi akhirnya kalau dalam bacaan Kisah Rasul 11 ayat 26 itu dikatakan demikian, bahwa orang-orang di Antioquia itu pertama kali disebut Kristen. Sekarang pertanyaan saya, Anda Kristen atau Katolik? Kok sudah mulai berpecah ya? Kira-kira apa ini? Kan kita Katolik Roma itu ya. Pertanyaannya, kalau kita Katolik dari mana asalnya? Iya, Pak Tari Salam juga Katolik juga sama. Katolik itu berasal dari pemikiran Santo Ignatius dari Antioquia sekitar abad-abad 2. Itu pemikiran pertama. Baru nanti seorang tokoh satu lagi namanya Hippolytus di Roma sekitar tahun 170-an sampai tahun 200-an 3 bulan begitu, menyebutkan bahwa kekatolikan itu harus ada dua hal yang tidak boleh tidak ada, harus ada. Yang pertama adalah yang disebut dengan hierarki, dan yang kedua adalah kita harus ada spiritualnya. Jadi dua hal itu harus menghidupi gereja Katolik. Kita harus taat pada pimpinan kita. Saat kita dipilih, kita langsung berbayar. Inilah pimpinan kita, kita terima.
Yang berkembang adalah spiritualnya ini, dan salah satunya adalah baru kita 100 tahun yang lalu bahwa ada devosi kepada Santa Maria Fatima itu. Kalau Bapak Ibu melihat apa itu patung Santa Fatima, Maria Fatima dengan Maria Lourdes, bedanya apa? Yang menyolok kira-kira apa yang beda? Mahkotanya. Kalau Lourdes biasanya mahkotanya pakai mahkota king, kalau yang di Lourdes mahkota queen, ya bedanya itu. Itu ada sejarahnya lebih. Tapi saya tidak akan membahas itu. Tapi mengatakan bahwa tradisi spiritual itu akhirnya berkembang pada saat ini, berdevosi kepada Bunda Maria sangat luar biasa. Kebetulan sini ada Romo Yosef, ahli kitab suci. Orang yang diajak belajar kitab suci itu, walaupun kitab sucinya diberi pun jarang datang. Ya Romo ya, benar ya. Tapi kalau suruh rosario, suruh ziarah, itu sergapnya bukan main ya. Saudara-saudara, hari ini ada pembacaan kitab suci, gak ada yang datang. Saudara-saudara, hari ini kita ziarah, langsung 2 bis penuh. Pulangnya 3 bis oleh-olehnya. Saya tuh melihat kalau ada orang berziarah kemana-mana itu, pertama kali masuk bis bukan berdoa, bagi snack dulu. Takut lapar kata gitu. Kalau nggak kasih snack nanti panikanya gagal itu ya. Ya doa dulu gitu kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang ya itulah bahwa perjalanan kita itu penuh kekhawatiran itu. Bersama Bunda Maria kita harus selalu siap, kuat dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita belajar dari apa yang dipikirkan oleh John Henry Newman. Salah satu item yang boleh dikatakannya yaitu bahwa Maria itu adalah sedes sapiensia. Maria adalah sedes sapiensia. Artinya apa? Maria itu adalah tahta kebijaksanaan. Kenapa begitu? Seorang ibu yang melahirkan selalu pasti menggendong anaknya. Anak ada dalam pangkuan seorang ibu, dan itulah tahta seorang anak, kenyamanan seorang anak yang baru dilahirkan, disusui, dijaga dan sebagainya. Namun pada perjalanan hidupnya, Maria tidak hanya memangku Yesus pada waktu kecil, tetapi Maria juga memangkunya sampai pada kematiannya. Maka dari kelahiran sampai kematian, Maria memangku Yesus, dan itulah yang disebut dengan sedes sapiensia. Maria sedes sapiensia. Maria adalah tahta kebijaksanaan. Oleh karena itu, Anda juga harus menjadi tahtanya. Kalau Santo Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, maka dengan pertanyaannya adalah sangat sederhana. Bait Allah atau tabernakulum Dei tadi, bait Allah Anda kosong atau isi? Tabernakulnya itu kosong atau isi? Kalau kosong, saatnya kita berdevosi untuk mengisi. Bagi orang Katolik, kira-kira menurut kitab suci, nah, dari Romo Yosef nanti tolong benarkan kalau salah ya. Satu hari kita itu berdoa berapa kali? Satu hari berapa? Mulai beda-beda, mulai merem semua nih. Berapa kali kira-kira? Ada yang iman? Oke. Ada yang lagi? Nggak dinilai, nggak perlu. Di dalam Mazmur 119 ayat 164, cara mengisi devosi kita, mengisi rohani kita, mengisi tahta kita, yaitu Allah yang bertata, bahwa Mazmur mengatakan sehari kita berdoa 7 kali, bukan 5 kali, 7 kali. Ada doa berapa kali? Dan ini bukan doa makan, ya kan? Makan terus doa, ini doa makan ya. Jadi 7 kali itu adalah doa prinsip yang harusnya seturut Mazmur kita harus berdoa tiap hari. Itulah salah satu cara menghidupi supaya tabernakel kita itu selalu hidup. Oleh karena itu ketika kita ada tabernakelnya, harusnya ada lingkaran dalam hidup kita, ya kan? Ya, kira-kira Bapak Ibu ada lingkaran atau tanduknya? Kira-kira aja. Kalau Anda menggendong anak kecil yang Anda tidak kenal, dan anak itu kira-kira tersenyum, berarti ada lingkarannya. Tapi kalau bunga waktu cuma aja, nggak yang spontan ini itu.
Jadi pancaran hidup kita ketika tahta hidup kita seperti Maria, Yesus bertahta dalam dirinya, yaitu ketika sakramen ada dalam diri Anda. Dan Maria telah mengajarkan itu, sede sapiensi, menjadi tahtanya itu. Dan yang paling penting adalah siapa seorang ibu yang melahirkan tidak terluka? Siapa seorang ibu yang melahirkan tidak menderita? Pasti secara fisik akan menderita. Tapi luka seorang ibu tidak membuat dia melukai anak yang dilahirkan, justru mengasihinya. Saat luka belum sembuh, terdengar suara anaknya, langsung mendekatnya, menyusuinya. Dan nilai Kristianitas harus sampai pada nilai. Sekalipun kita sering terluka, dekatlah dengan doa itu, dekatlah dengan makanan rohani itu. Jangan membalasnya, tetapi mendoakannya. Lah inilah kalau ada sebagai devosan kepada Maria harus pada level itu. Baru pulang misa, mobilnya terbaret, lukanya itu sampai hati itu ya. Ada baru. Nggak lupa bahwa tadi udah salam damainya bubar karena mobilnya terbaret gitu ya. Ini seringkali terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, hari ini mengingatkan kepada kita, devosi kita hari ini mengingatkan bahwa Maria yang menghantarkan kita kepada Yesus sampai kepada tahtanya harus penuh dengan luka. Menggapai keberhasilan harus penuh dengan perjuangan itu. Hari ini ketika kita bicara tentang Maria, berarti kita bicara tentang devosi kita. Saya kadang-kadang berpikir demikian Pak Dewi. Ketika Anda itu nikah selalu memberkati kitab suci, ya kan? Memberkati, ada kitab suci, ada rosario, ada lengkap. Pertanyaannya adalah, setelah diberkati dibaca tidak? Hah? Kadang-kadang atau 25 tahun perkawinan kitab suci masih enggak? Hari pasti kan takut karena dan berkati Romo gitu ya. Oke lah. Kalau Anda jarang membaca kitab suci pada saat Anda masih hidup, kenapa ketika meninggal dikasih kitab suci? Hidup nggak pernah baca kitab suci, mati suruh baca kitab suci. Susah ya kalau tidak. Mari dalam perjalanan rohani kita harus tetap mengisi iman kita, baik berdoa dan membaca kitab suci ini, supaya ini menjadi inspirasi dan menjadi nutrisi iman kita itu. Hari ini kita diingatkan, ketika Anda berdevosi, maka kita harus selalu mengingatkan itu. Oh ya, perkenalkan, ini siapa yang ngomong itu? Saya Romo Jatmiko, saya tugas di KWI dekat situ, di komisi seminari. Saya seringkali ditaruh di seminari itu karena nama Jatmiko itu memang ada unsurnya. Orang katakan Jatmiko itu jarang tidur mikirin kolektor, begitu jadi supaya tidak ditaruh di baru kita harus biar nggak bikin kolektor kira-kira ya, hanya intermezzo aja. Dan ini banyak Romo yang hadir juga. Kalau saya dengar Romo Didit itu jalan kaki ya, berdevosi itu jadi jalan kaki loh. Padahal kalau di Fatimah bukan jalan kaki, pakai lutut jalannya ya. Ya saya baru pertama kali bersama ini menjadi pengalaman rohani bagi saya, tetapi ini mengingatkan pada saya betapa kita sebagai orang devosa kepada Maria banyak cara untuk mengikuti, tetapi jangan berhenti pada mengikuti saja, tetapi lakukanlah sesuai dengan apa yang Maria lakukan. Hari ini kita diingatkan, ketika kita jauh dari perjalanan itu, maka kita mengingatkan Maria mengajarkan kita sede sapiensi, Maria yang menjadi tahta Yesus dari kelahiran sampai kematian. Kita pun sebagai orang Katolik harus setia dari saat Anda dibaptis sampai kematian nanti, memapang Yesus dalam hidup kita. Dan semoga devosi Anda semakin kuatkan karena peristiwa apapun yang terjadi. Selamat berdevosi kepada Bunda Maria. Tuhan memberkati.